Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father Bonaventure Onting. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara dan saudari pendengar setia audio Kopi Rohani. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kesempatan ini. Dasar renungan kita pada pagi ini ialah dari Injil Matius bab 18 ayat 1 hingga 5, 10, 12 hingga 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan syurga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Sedangkan sesiapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan syurga. Dan sesiapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Kerana aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pertanyaan para murid yang diajukan kepada Yesus di dalam Injil pada hari ini ialah, siapakah yang terbesar dalam kerajaan syurga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat berarti berbalik dari jalan salah untuk menempuh jalan yang benar. Menjadi seperti anak kecil berarti ada sikap senantiasa merendahkan diri dan senantiasa terbuka untuk terus mau belajar. Anak-anak kecil selalunya senantiasa menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah. Anak-anak kecil juga senantiasa bebas dari segala niat yang jahat dan tidak pernah memandang rendah terhadap orang lain. Seorang anak kecil biasanya memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi terhadap orang tuanya. Sikap-sikap seperti inilah yang Yesus harapkan daripada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Sikap hidup yang senantiasa ada kerendahan hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan, dan bukan semata-mata terhadap kekuatan kita, kepakaran kita, kekayaan kita, dan kuasa yang kita miliki. Bagi Yesus, kebesaran yang sejati dalam kerajaan surga bukan soal kedudukan, jabatan, dan kuasa, melainkan kasih yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani Tuhan dan sesama. Saudara dan saudari, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus senantiasa berpandukan kepada teladan Yesus sendiri, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus juga memberikan contoh dan teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir. Kata Yesus, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Memandang rendah terhadap orang lain menunjukkan sikap seorang yang sombong. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Malaikat-malaikat itu memang sangat baik, sehingga bila seorang itu hilang, ia akan meninggalkan yang lain, mencarinya, dan bersukacita saat menemukannya. Inilah arti perumpamaan tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu ekor yang hilang, dan bersukacita saat menemukannya. Inilah kehendak Allah, agar tidak seorang pun kita, anak-anaknya, hilang. Marilah terus menjadi domba-domba yang baik, menjadi anak-anak yang ada kerendahan hati. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kasih kepada Father Benabenci Unting atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.